Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Wahyu? Alhamdulillah Bu Put. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, kemarin tuh saya sudah berbicara dengan Pak Wahyu ya, kalau saya akan melakukan observasi dengan Pak Wahyu besok pada tanggal 16 Agustus 2024 bertepatan dengan hari Jumat ya Pak besok. Iya. Baik, sebelum itu Pak, saya ingin berbincang-bincang dengan jenengan terkait observasi yang akan kita laksanakan besok. Ya, kita akan melakukan pra-observasi dulu ya Pak ya. Mohon izinnya ya Pak ya. Iya Bu Put. Diperbolehkan ya. Iya. Baik. Baik Pak Wahyu, di sini ada beberapa hal nanti yang akan saya tanyakan kepada Pak Wahyu terkait observasi besok. Yang pertama, bagaimana persiapannya dari mulai tujuan pembelajaran Pak. Nanti tujuan pembelajarannya itu seperti apa, kemudian mata pelajarannya apa. Baik, untuk pertanyaan pertama, Pak Wahyu ini guru kelas 4 ya Pak Wahyu. Kemudian besok rencananya Pak Wahyu akan melakukan observasi, melakukan praktek pembelajaran yang akan saya observasi itu pada mata pelajaran apa Pak? Ya Bu Put. Saya akan melakukan pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang kalimat transitif dan kalimat intransitif. Baik, seperti itu ya Pak ya. Untuk tujuan pembelajarannya Pak? Untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui kegiatan menyimak video diharapkan siswa dapat memahami dan menjelaskan kalimat transitif dan kalimat intransitif. Kemudian melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat berbicara dengan volume yang tepat sesuai dengan konteks dan tempat berbicaranya. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi kalimat transitif dan kalimat intransitif. Dan yang keempat, melalui pemberian game atau permainan, siswa dapat lebih aktif dalam kegiatan di kelas. Baik, berarti di sini ada 4 tujuan ya Pak ya yang ingin dicapai Pak Wahyu dalam pembelajaran besok. Baik, untuk area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Wahyu, apa saja Pak? Baik, untuk area pengembangan yang ingin saya capai di sini nanti adalah yang pertama, pengembangan pada ranah sikap, terutama pada karakter profil pada Pancasila dan keterampilan sosial emosional pada saat mengikuti kegiatan diskusi kelompok. Kemudian yang kedua, pengembangan pada ranah keterampilan dengan melakukan siswa dapat berbicara dengan volume yang tepat dan sesuai dengan konteks dan tempat berbicaranya. Kemudian yang ketiga, pengembangan pada ranah kognitif, yaitu siswa dapat menuliskan kalimat intransitif dan kalimat transitif. Baik, seperti itu. Jadi area pengembangannya itu ada 3 ranah ya Pak ya. Ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Sudah sangat lengkap ya Pak ya berarti ya. Untuk strategi Pak, kira-kira strategi apa yang akan dipersiapkan Pak Wahyu besok? Ya, untuk strategi yang saya persiapkan yaitu dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan game roda soal. Baik, sepertinya menarik sekali ya Pak ya karena ada gamenya. Baik, seperti itu saja ya Pak ya untuk percakapan pra-observasi kita hari ini. Mudah-mudahan besok Pak Wahyu dalam mengajar itu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya Pak Wahyu, sampai ketemu besok. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Ya, kira-kira hari ini tadi berangkat ke sekolah, sudah sarapan? Sudah.
materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang kalimat transitif dan kalimat intransitif. Mungkin adakah yang sudah tahu tentang kalimat transitif dan intransitif? Yang selanjutnya yaitu ini kita akan memutarkan video. Jadi dengan video ini nanti kalian bisa menyimak video itu, kemudian kalian lihat nanti ada nggak di dalam situ tentang kalimat transitif dan intransitifnya. Kalian cari, jadi kalian seperti menjadi detektif, mencari tahu di dalam cerita tersebut, cerita dongeng ini nanti apakah ada kalimat transitif dan kalimat transitifnya apa, nanti disebutkan. Ya akan Pak Wali minta berkelompok. Dan simak dulu ya videonya. Dahulu kala di Pulau Jawa ada seorang janda tua bernama Mbok Srini. Sehari-hari ia bekerja di ladang yang berada di samping rumah peninggalan sang suami. Intransitif. Nah, sebelum Pak Wahyu mengakhiri kegiatan kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan tadi yang kita pelajari apa tadi ya kesimpulan? Ya, kalau intransitif, kalau transitif, ya, sama predikat dua-duanya sama ya. Nah, ya benar. Kalau kalimat transitif berarti dia kalimat itu tersebut membutuhkan objek supaya lebih jelas ya. Tapi kalau kalimat intransitif berarti kalimat yang tidak membutuhkan objek. Oke, mungkin itu saja yang cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk hari ini ya. Pak Wahyu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Leli. Selamat pagi, Bu Puput. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Puput juga. Alhamdulillah sehat. Pak Wahyu, bagaimana kabarnya hari ini Pak Wahyu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Pak Wahyu dan Bu Leli. Terima kasih sudah hadir hari ini. Bu Leli, di sini saya mau izin untuk melaksanakan observasi pasca observasi kepada Pak Wahyu ya Bu. Kucing ya, Bu. Iya. Jadi saya melakukan coaching kepada Pak Wahyu setelah melakukan observasi di kelas. Saya mohon izinnya ya Bu. Silakan Bu Puput. Ya, Bu. Baik, terima kasih Bu Leli. Baik Pak Wahyu, di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Pak Wahyu. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Wahyu terkait observasi di kelas kemarin ya Pak Wahyu ya, terkait jalannya proses pembelajaran yang Pak Wahyu lakukan di kelas. Tujuan dari percakapan observasi kita hari ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang Pak Wahyu lakukan di kelas. Pertanyaan pertama Pak Wahyu, bagaimana perasaan Pak Wahyu terkait dengan jalannya observasi kelas
mungkin belum terbiasa diobservasi ya Pak ya. Iya. Iya seperti itu, jadi agak tegang. Jadi alhamdulillah kemarin itu sudah berjalan lancar ya Pak Wahyu ya. Kemudian bisa tolong diceritakan kembali Pak Wahyu, area pengembangan apa yang Pak Wahyu kembangkan di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Pak Wahyu lakukan di kelas. Ya, untuk tahapannya awalnya saya pertama membuat perangkat pembelajaran yang saya sesuaikan dengan materi pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangannya saya lebih ke bagaimana proses pembelajaran saya bisa memberikan rasa nyaman yang bisa menumbuhkan rasa percaya diri kepada siswa. Salah satunya tadi saya menggunakan game, yaitu game roda soal, sehingga anak-anak bisa terlibat aktif dalam pembelajaran di kelas. Baik, saya kemarin juga melihat seperti itu Pak ya. Jadi area pengembangan ke arah proses pembelajaran ya Pak ya, Ya. yang ingin dikembangkan. Jadi bagaimana caranya bisa membuat siswa itu nyaman, berani dan percaya diri dan aktif, begitu ya Pak ya. Nah menurut Pak Wahyu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Pak Wahyu sampaikan tadi, apakah menurut Pak Wahyu itu sudah berhasil jenengan lakukan atau masih ada apa kendala sehingga belum berhasil Pak? Menurut saya sudah berjalan dengan baik Bu, tetapi masih ada beberapa kekurangan-kekurangannya. Baik Pak Wahyu, sudah dilakukan ya, namun ada kendala atau kekurangan-kekurangan. Baik Pak Wahyu, boleh diceritakan nih Pak, menurut Pak Wahyu apa sih kekurangan-kekurangan yang terjadi di kelas kemarin atau kendala-kendala yang dihadapi Pak Wahyu dalam melakukan proses pembelajaran di kelas? Ya, hambatan atau kendala yang saya hadapi kemarin memang ada beberapa siswa yang masih belum mau terlibat dengan sepenuhnya atau kurang aktif ketika berdiskusi kelompok. Kemudian ada beberapa murid yang sudah percaya diri mau maju ke depan, tapi masih banyak siswa yang juga belum berani untuk menyampaikan pendapatnya atau presentasi di depan kelas. Baik, seperti itu ya Pak ya. Jadi ada beberapa murid yang masih belum aktif dan ada yang masih belum berani atau belum percaya diri. Nah kira-kira Pak Wahyu, anak-anak itu kenapa kok kurang aktif dan kurang berani? Penyebabnya kira-kira apa menurut Pak Wahyu? Mungkin karena pembagian kelompoknya yang terlalu banyak dan saya tidak membagi kelompok itu berdasarkan kegemaran mereka, sehingga belum tercipta pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik, seperti itu Pak ya. Kemudian rencana apa yang akan Pak Wahyu lakukan untuk mengatasi hal tersebut Pak pada pembelajaran selanjutnya? Baik, untuk kedepannya saya akan lebih memperhatikan pembagian kelompok yang sesuai dengan asesmen diagnostik dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian saya juga akan berusaha memberikan semangat yang lebih kepada siswa sebelum pembelajaran dimulai. Baik Pak, jadi intinya Pak Wahyu akan melakukan pembelajaran diferensiasi dengan melakukan asesmen diagnostik dan membagi kelompok berdasarkan minat dan bakat ya Pak ya, berdasarkan kegemaran mereka. Baik Pak Wahyu, sudah paham apa yang akan dilakukan ke depannya ya berarti ya Pak ya, punya gambaran. Ya. Jadi pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan siswa itu nanti akan menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian juga semangat yang maksimal itu juga perlu ya Pak ya kepada anak-anak menurut Pak Wahyu. Ya, betul Bu. Baik Pak, mudah-mudahan nanti apa yang sudah Bapak rencanakan dapat realisasi dengan rencana-rencana dan strategi yang luar biasa tadi ya Pak ya. Semoga nanti Pak Wahyu bisa berhasil ke depannya. Kira-kira ini Pak, kapan Pak Wahyu akan melakukan perubahan dengan menggunakan rencana dan strategi yang akan Pak Wahyu rencanakan? Ya, insya Allah dalam minggu ini Bu, lebih cepat dan lebih baik untuk pembelajaran yang lebih baik. Baik, seperti itu ya Pak ya. Baik, luar biasa ini Pak Wahyu ya. Terima kasih banyak ya Pak Wahyu. Saya tunggu nanti cerita-cerita selanjutnya yang luar biasa dari Pak Wahyu dalam merealisasikan perubahan yang sudah dirancang. Dan jangan lupa ya Pak Wahyu nanti untuk berbagi praktik baik kepada teman sejawat kita yang lain, sehingga nanti teman-teman yang lain juga punya ide-ide baru yang luar biasa seperti Pak Wahyu. Baik Pak Wahyu, terima kasih ya Pak ya. Baik, selanjutnya adalah kesempatan kepada Ibu Lali Ardiansa
umpan balik atau tanggapan terkait jalannya kegiatan pasca observasi atau kegiatan observasi di kelas. Kepada Bu Eli, kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih ya Bu Puput. Seru banget ya coachingnya ya. Saya sampai ini terkesima. Oke, baik, terima kasih ya Pak Wahyu ya sudah bersedia di coaching sama Bu Puput. Kemarin pelaksanaan observasinya kemarin nih, pelaksanaannya di kelas ya. Baik. Terima kasih Bu Puput. Saya akan menyampaikan beberapa catatan saya nih, pengamatan saya dalam kompetensinya Bu Puput melaksanakan coaching ya. Jadi dari kompetensi inti yang harus dimiliki oleh seorang coach dalam melaksanakan coaching pada coachingnya, yang pertama Bu Puput tadi sudah mampu mendengarkan dengan aktif. Jadi Bu Puput sudah merespon setiap jawaban dari Pak Wahyu. Kemudian saya lihat Bu Puput juga begitu konsentrasi, presence gitu ya, hadir sepenuhnya, jadi tidak terlihat Bu Puput sambil konsen dengan yang lain atau bagaimana, sama sekali tidak terlihat. Kemudian yang ketiga, Bu Puput juga sudah mampu dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Bapak Wahyu. Artinya Bu Puput sudah bisa menggali potensi yang masih ada di dalam dirinya Pak Wahyu dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu nih, sehingga Pak Wahyu tadi berdasarkan catatan saya ini tadi Pak Wahyu sudah bisa. Pertama tadi Pak Wahyu menceritakan perasaannya nih ketika diobservasi di dalam kelas nih. Gimana Pak Wahyu? Oke, pengalaman tersendiri ya Pak Wahyu ya di coaching sama diobservasi sama teman ya. Mungkin kalau diobservasi sama ibu kepala sekolah sudah biasa nih Bapak ya. Oke, terima kasih. Kedua, Pak Wahyu tadi juga sudah mampu menjelaskan area pengembangan diri ya, dari yang dipersiapkan atau yang direncanakan dari praobservasi gitu nggih. Area pengembangannya sudah dilaksanakan atau dipenuhi ketika melaksanakan pembelajaran ya tadi. Nah, Pak Wahyu juga sudah menyebutkan tahap-tahap pembelajarannya dengan menyediakan media pembelajaran. Nah, tetapi Pak Wahyu sudah mampu merefleksi kekurangan atau masalah dalam pembelajarannya. Nah, itu juga hal tersebut bisa muncul karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Puput. Jadi di sini nampak sekali bahwa Pak Wahyu ini bisa mengeluarkan semua potensi dirinya ini berdasarkan berpikir bersama, proses berpikir bersama ini tadi. Dan Pak Wahyu juga bisa menemukan akar masalahnya nih Pak Wahyu. Jadi menurut Pak Wahyu tadi karena pengelompokannya yang belum sesuai dengan minat anak-anak kayak gitu-gitu tadi ya. Terus Bu Puput juga sudah menggali bagaimana cara mengatasinya nih kayak gitu tadi ya. Nah, jadi Pak Wahyu sudah mengidentifikasi masalah dan akar masalahnya, dan Pak Wahyu juga sudah mampu membuat rencana aksinya gitu ya. Rencana aksinya tadi dengan rencananya mau membuat pembagian kelompok yang berdiferensiasi kayak gitu-gitu ya tadi ya. Ini termasuk rencana aksi dari Pak Wahyu gitu ya. Kemudian kapan pelaksanaan strategi ya, itu sudah termasuk tanggung jawab dari komitmen Pak Wahyu dalam menyusun rencana aksi tadi. Saya juga penasaran nih nanti hasilnya seperti apa Pak Wahyu ya. Oke. Jadi kami berharapnya juga dari hasil refleksi panjenengan juga nanti bisa memperbaiki kinerja Pak Wahyu juga untuk peningkatan kualitas pembelajaran panjenengan. Pekaten nggih Bu Puput nggih, saya rasa kompetensi Bu Puput dalam mengcoaching rekan sejawat ini sudah luar biasa peningkatannya Bu Puput ya, mulai kegiatan pembelajaran daring sampai lokta dan sampai penerapan pada PI ini ya.
pra sama pasca observasi rekan sejawatnya sudah sangat bagus Bu Puput. Yang saya hanya berpesan ya Bu Puput ya, mohon diasah lagi, ditingkatkan lagi ya Bu Puput ya kompetensinya ini, karena kalau tidak penjenengan laksanakan, tidak dilatih, lama-lama juga lupa yang saya ya, karena kita juga banyak kerjaan dan lain-lain. Nah, kenapa kita harus melatih dan membiasakan mengcoaching pada rekan-rekan kita, ngoten nggih. Panjang sewu bukan berarti ini untuk mencari kesalahan teman nggih Bapak, bukan mencari kekurangan teman dalam mengajar mboten. Tapi justru sebaliknya di sini adalah untuk membantu rekan kita berpikir bahwasanya kita dalam mengajar itu tentu masih banyak kekurangan gitu. Nah, dengan rekan berpikir kita ini kita akan bisa memperbaiki kekurangan kita tadi, bahkan kita bisa menyusun program-program untuk peningkatan diri kita sendiri. Nah, hanya butuh teman untuk sharing gitu aja ceritanya. Jadi dan tadi juga Bu Puput kan tidak gurui, istilahnya tidak ngajari penjenengan, harusnya kayak gini loh kan boten nggih. Tetapi semua itu munculnya dari Pak Wahyu sendiri ngaten. Jadi di sini Bu Puput hanya sebagai rekan berpikirnya Pak Wahyu ngaten nggih. Nah, disitulah. Jadi sebenarnya ini adalah potensi yang ada dalam dirinya Pak Wahyu sendiri, bukan dari Bu Puputnya. Jadi penjenengan ini sebenarnya punya potensi, punya kemampuan, tinggal bagaimana teman kita ini mengarahkan atau selaku coach mengarahkan coachingnya. Ngaten mawon nggih Pak Wahyu. Bu Puput, saya berharapnya tetap dilaksanakan coaching pada teman-teman yang lain ya, Bu Puput ya, supaya kita sama-sama pinter ya Pak ya, Sama-sama belajar iya juga, betul. Karena apa ya Bu ya, saya itu kadang ini mengingat-ingat alur tirta ya, Iya, Bu ya. betul. Kalau sering terlatih kan nanti lama-lama jadi boleh lah agak keloncat-loncat sedikit gitu, tapi kan masih inilah terstruktur, intinya nanti pada tahap tindak lanjutnya atau tanggung jawabnya begitu kan. Nah, jadi saya berharapnya ini kita para pendidik semuanya ini betul-betul bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita ya. Yang semua itu harus diawali dari refleksi. Kalau kita tidak merefleksi pembelajaran kita, ya kita tidak akan bisa mengkoreksi diri kita sendiri, dan istilahnya di sini butuh rasa keterbukaan, kejujuran gitu. Jadi memang tidak semua pendidik itu mau mengakui bahwa pembelajarannya ini masih bermasalah gitu ya Pak. Jadi di sini butuh berbesar hati. Iya, aslinya itu kayak gini ya, aku tuh masih kurang gitu dan lain sebagainya. Ya, saya memang tidak semua pendidik bisa begitu. Nah, bagaimana cara kita aja supaya teman-teman kita ini bisa berefleksi, bisa tidak merasa itu direndahkan atau dibojokkan seperti itu ya Bu Puput. Memang tujuan kita adalah untuk membantu teman kita untuk berpikir, untuk kemajuan, untuk peningkatan bersama-sama gitu aja. Ngapunten ya Pak ya, kita belajar bersama ini. Jadi semoga saja dengan coaching ini betul-betul bisa meningkatkan kualitas kita semuanya. Oke, begitu Bu Puput, ada yang ingin disampaikan? Insya Allah cukup dari saya. Terima kasih Bu Puput. Baik, itu ya Bu Puput ya, umpan balik dari saya tadi tentang kemampuan coachingnya Bu Puput. Baik, Bu Puput, mohon izin saya ingin menyampaikan persiapan untuk PI 6G. Oke, yang pertama Bu Puput, sebelum kita melaksanakan PI 6, Bu Puput mohon sudah mengedarkan survei umpan balik 360 derajat untuk kepala sekolah, untuk 5 rekan guru dan 5 murid, seperti PI 2. Nah, setelah Bu Puput mengedarkan, mohon diisi tentang kompetensinya Bu Puput kan yang dinilai itu. Kemudian nanti pada PI 6 Bu Puput sudah menginput di LMS dan nanti formatnya saya bawa gitu dan jangan lupa yang di LMS itu yang paling bawah di bagian itu ada refleksi kompetensi guru penggerak. Nah, nanti mohon dicek lagi ya, karena kemarin ada teman kita yang dari PI 2 ternyata belum diisi gitu, jadi baru menyadari kemarin gitu. Harusnya sudah diisi mulai PI 2. Saya mengingatkan aja karena memang bagiannya paling bawah gitu. Nanti mohon dicek lagi, barangkali masih terlewatkan karena memang yang di
kan sangat banyak ya Bu, 5 murid, 5 guru dan kepala sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum PI 6, Bu Puput nanti mohon melaksanakan kegiatan rapat atau berdiskusi bersama Bapak Ibu guru, bersama warga sekolah, bersama Ibu kepala sekolah, rapat terkait pemetaan aset sekolah yang ada di skala ini. 7 aset ya Bu, mulai aset manusia dan lain sebagainya. Nah, monggo dipetakan seperti hasil belajar daring kita modul 3.3 itu, monggo dipetakan semuanya, dicari apa saja aset yang kita miliki itu. Nah, kemudian kira-kira dari hasil diskusi panjenengan bersama rekan-rekan itu program apa yang bisa kita buat, kita susun untuk mengoptimalkan aset yang ada ini. Baik. Yang saya tanyakan Oke. yang saya tanyakan berarti nanti itu ada hubungannya dengan aksi nyata nggak Bu? Boleh, Dengan betul. 3.3 Iya, itu kan ada betul. aksi nyata. Iya. Jadi nanti yang saya bawa ketika PI 6 yang pertama tentunya PPT-nya Bu Puput ketika presentasi materinya Bu Puput. Kemudian ada undangan rapat, notulen rapat dan daftar hadir dilengkapi foto. Dijadikan satu file PDF. Nanti saya juga memerlukan file tersebut dan nanti dokumennya yang saya bawa. Berarti, berarti nanti PI 6 semuanya itu sudah terlaksana ya Bu? Iya, betul. Jadi itu dilaksanakan sebelum PI 6. Betul nggih? Nggih. Baik, Bu Puput, terima kasih banyak waktunya untuk saya, Pak Wahyu. Terima kasih nggih. Ngapunten kalau saya mengganggu. Mungkin itu sudah cukup dari PI pendampingan kita kali ini ya Bu Puput ya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Bu Puput sehat selalu. Tinggal satu langkah lagi, C-nya Bu Puput akan hilang menjadi GG. Amin. Mudah-mudahan diberikan kelancaran sampai kita melaksanakan lokal panen nanti. Nggih, Bu Puput nggih. Baik, terima kasih. Saya akhiri ya Pak. Saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam